Sudah ada yang coba submit fasi? Sudah semuanya? Ada yang masih terkendala di aplikasi fasinya? Pak Asrofin, selain Pak Asrofin siapa? Pak, ini Pak. Iya Pak. Kemarin saya coba untuk submit dalam aplikasi fasi, jadi ada yang mungkin mau ditanyakan di sana. Sekarang Pak. Iya Pak. Ini terkait mengenai jabatan kepala desanya Pak. Jadi di sana ada pertanyaannya bahwa tahun awal atau tahun pertamanya tahun berapa ya? Sementara jika jabatan itu ada kepala desa yang sudah 3 per 2 periode Pak, bahkan ada yang 3 periode. Nah di sini yang kita jawab itu apakah tahun pertama sekalinya menjabat kepala desa atau periode berikutnya, tahun awal periode berikutnya. Oke, makasih Pak Andi Suloliku atas pertanyaan yang sudah diajukan. Jadi gini Bapak Ibu, terkait dengan masa jabatan kepala desa, itu kan nanti di pertanyaan ke berapa itu terkait dengan aparatur yang dimiliki oleh desa. Ditanyakan di situ berapa tahun dia sudah menjabat atau tahun mulai dia menjabat tahun berapa. Nah, gimana kalau misalkan keadaannya itu dia sudah menjabat selama 2 periode gitu. Misalkan tahun ini, periode ini dan juga periode sebelumnya. Kalau misalkan keadaannya kayak gitu, maka tahun awal menjabatnya yaitu diisi dengan tahun pertama ketika dia menjabat. Ketika periode pertama ya Pak ya. Kecuali kalau misalkan dia sempat terjeda dengan orang lain Pak. Misalkan periode jabatannya 2014 2019 itu 2000 misalkan 2010 sampai 2014 gitu ya dia, terus kemudian 2014 sampai 2019 orang lain, kemudian 2019 sampai 2024 dia lagi. Nah maka kalau misalkan kayak gitu dicatatnya dari periode kedua karena dia sudah dilewati oleh orang lain yang menduduki jabatannya itu Pak. Nah di sini di 1001C ini kan pertanyaannya apakah ada dengan trayek tetap, terus kemudian ada tanpa trayek tetap, terus kemudian yang ketiga yaitu tidak ada angkutan umum. Kalau misalkan dia ada trayek tetap gitu ya, maka dia dianggap sebagai ada. Kalau misalkan dia plat kuning gitu ya, maka dia pasti jawabannya satu, dia harusnya memang harus trayeknya tetap kalau sudah plat kuning. Saku untuk berpenghunian itu biasanya lebih banyak dibandingkan yang di dalam pabrik. Bisa dikatakan lebih daripada 20 pekerja kalau dijumlahkan. Jadi itu gimana? Apakah kita masukkan di industri lainnya atau tidak? Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Astagfir atas pertanyaannya. Mungkin saya fokus ke aktivitas yang pekerjaannya kurang dari 20 itu tadi Pak. Itu lingkup aktivitasnya apa saja Pak? Di situ untuk memproses Pak, dari bahan mentah yang dari sapi dari rumbia ya sampai bahan sapi berarti ya jadi hasil sagu. Artinya hasil dari bahan mentah itu nggak dikirim ke pabrik gitu ya Pak? Dia proses sendiri gitu ya Pak? Iya, tetapi yang di pabrik itu yang bosnya itu biasanya itu mempunyai anak buah sebagai pengembang. Untuk di pabriknya memang dia itu mengolah dari rumbia sagu itu kan dikilang diparut menjadi sagu. Artinya gini Pak, aktivitas industri yang pekerjaannya kurang dari 20 pekerja itu tadi, dia memang juga mengerjakan aktivitas yang sama ketika dia kerja di pabrik juga ya Pak? Yang diproduksi sama gitu Pak? Itu dia biasanya itu dia satu proses tuh dari penebangan dengan langsung jadi hilirnya di pabrik gitu ya Pak? Iya betul. Hilirnya di pabrik, oke. Kemudian lagi yang di terusungkar atau itu ada juga yang kecil, artinya apa? Dia hanya mempunyai kilang sagu saja, dia tidak mempunyai anak buah untuk penebangan. Kalau yang itu mungkin bisa kita masukkan ke industri mikro dan kecil ini. Untuk yang besar tadi Pak? Untuk yang besar tadi Pak, asalkan dia ada aktivitas menjual ke pabrik itu tadi kan, katakanlah tadi yang kecil itu mengelola dari barang mentah sampai mungkin setengah jadi gitu ya. Ketika barang itu setengah jadi maka dikirimkan ke pabrik.
maka tetap dianggap sebagai industri, Pak. Tetap dianggap sebagai industri karena di situ ada aktivitas untuk mengolah barang mentah jadi barang setengah jadi. Nah, yang di pabriknya karena dia lebih dari 20 pekerja, maka dia nggak dimasukkan ke industri mikro dan kecil. Jelas, Pak, karena dia lebih dari 20 pekerja. Dari menyusuri sepanjang sungai itu berjejer pengrajin perahu kayu. Itu mungkin sepanjang kampung itu ya. Itu yang di pinggiran sungai juga ada yang di dalam-dalam parit-parit yang ditinggali penduduk di sana. Itu nyaris satu kampung itu berisi perahu. Kalau pengrajinnya mungkin tidaklah terlalu banyak, mungkin sekitar 40% penduduk di sana pengrajin perahu. Nah, itu berapa kalau dalam konsep kita dia berapa lokasi, kemudian itu banyak RT tuh. Nah, apakah satu RT itu dikatakan satu lokasi? Apakah dalam satu kampung itu kita katakan satu lokasi? Ya begitu maksudnya. Oke, dengan lokasi ya Bapak Ibu, lokasi dari sentra industri. Nah, dia dimasukkan sebagai satu lokasi apabila dia membentuk satu kawasan, Pak, memang di lokasi tersebut. Misalkan kawasan sentra industri di daerah sini, itu yang pertama. Kemudian sentra industri di daerah sebelahnya, maka dia dianggap sebagai dua sentra industri. Begitu juga konsepnya sama dengan kawasan kumuh, Pak. Misalkan dia kawasan kumuhnya itu di dalam RT yang sama, tapi karena dia berbeda jaraknya antara kawasan kumuh yang pertama dan kawasan kumuh yang kedua, maka dia dianggap sebagai dua kawasan kumuh, Pak. Gitu. Satu orang itu yang kayak gini dia tidak ada spanduk apa gitu. Cuman orang kalau mau pesan tiket Travelinda itu melalui dia, apakah dikatakan itu agen tiket gitu? Enggak, Pak. Ini ada bangunan, ada agen di situ baru dia dicatat di situ. Kalau misalkan dia hanya untuk pesan gitu ya, lewat orang itu enggak dicatat di situ. Ya, dicatatnya di agen tempat yang ada bangunan itu. Ya. Ini ada juga kayak khusus perempuan, dia cuma potong rambut, hair tonic, bonding lah macam-macam, ada juga tuh. Tapi dia di rumah aja gitu, di rumah tanpa ada pelang, tanpa ada ininya, perumahan gitu. Bisa nggak dibilang salon? Oke, berarti salon itu didirikannya di rumah. Dia nggak ada plan, nggak ada yang labeli dia bahwa itu salon gitu. Iya. Tapi ada aktivitasnya gitu ya. Iya. Kalau misalkan keadaannya kayak gitu, maka tetap dicatat, Pak. Tetap dicatat, karena kan dia memang yang dipegang di sini aktivitasnya, Pak. Bukan apa ini namanya, bukan apakah dia itu ada ini atau enggak. Beda kasusnya sama kayak Pak Bangki tadi. Kalau Pak Bangki tadi kan memang cuma penyalur gitu ya. Kalau misalkan mau pesan misalnya dia WA nanti bisa dipesankan tracknya. Tapi kalau salon kan ada aktivitas, Iya. aktivitas untuk merawat rambut, memperbaiki dan lain sebagainya. Nah, ini siapa nih? Ani. Siapa? Oke, Ani dapat saldo digital senilai 60.000. Nanti dicek aja nomornya. Nomor apa? Karena GP dan lain sebagainya. Bisa GP kita boleh. Juara 2 Kak Ani. Pemain yang terbaik 2 pelatihan Kodes 2024. Juara satunya siapa kira-kira? Bang Iwan. Bang Iwan, siapa ini? Peserta terbaik, peserta dengan nilai terbaik yang satu pelatihan Kodes 2024 yaitu Ani. masih Kak Ani dulu, masih terbaik 2. Yang terbaik satu pelatihan Kodes 2024 dapat saldo digital 30.000 sama dapat bingkisan dari kantor BPS Kabupaten Kediri.
Tepuk tangan dulu, Bapak Ibu. Saya mau berterima kasih ke Bapak Ibu sekalian karena sudah memperhatikan pelatihan Kodes dengan baik gitu ya, dapat menerima pelatihan Kodes dengan baik dan juga mendengarkan terkait dengan kuesioner-kuesioner yang ada di Kodes 2024. Terakhir saya mau meminta maaf kalau misalkan dalam perkataan saya ataupun dalam perbuatan saya ada kesalahan yang tidak enak di hati Bapak Ibu gitu, secara pribadi maupun secara umum gitu ya, sebagai